Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar yang ingin gue bahas di video kali ini masih terkait dengan Sir Jim Ratcliffe. Disebutkan ya kalau Sir Jim Ratcliffe ini mendukung Erik ten Hag. Oke. Eh dan dikabarkan juga ingin memperluas Old Trafford. Beritanya diambil dari berbagai sumber, ingin gue kabarkan dulu, baru nanti akan gue berikan komentar secara ringan amatiran. Sir Jim Ratcliffe ini dikabarkan akan mengamankan fungsi untuk mengontrol segala kegiatan sepak bola di Manchester United, tentu saja terkait dengan kepemilikan 25% dari klub tersebut. Disebutkan oleh Telegraph Sport. Masih dari The Telegraph Sport, di proposal Sir Jim Ratcliffe ini akan membuat ya Glazer tidak akan cawe-cawe, tidak akan turut campur di operasi sepak bola, di kegiatan sepak bola, di mana Sir Jim Ratcliffe lah yang akan mengontrol kegiatan tersebut. Dari Daily Mail ditambahkan kalau Sir Jim Ratcliffe ini adalah fan dari Manchester United. Dia akan membayar 1,4 miliar pounds untuk memiliki seperempat kepemilikan dari Manchester United, berarti 25%. Dan ini adalah langkah pertama dari usaha untuk membeli klub secara keseluruhan. Dari Jacobs Band ditambahkan kalau tawaran dari Sir Jim Ratcliffe ini mendapatkan persetujuan dari board manajemen Manchester United, dia akan melakukan review 100 hari terhadap klub, dan disebutkan kalau jabatan atau posisi Erik ten Hag ini tidak berada dalam ancaman. Artinya memang mendapat dukungan. Erik ten Hag masih tetap akan berada di Manchester United sebagai manajer. Oke, informasi lainnya dari Time Sport ya. Ineos akan mencoba atau mencari kemungkinan ya untuk memperluas Old Trafford menjadi 90.000 kapasitasnya kalau tawaran dari Sir Jim Ratcliffe diterima. Wow, sekarang ini kan sekitar berapa? 70.000 sekian menjadi 90.000, berarti ada 20.000 tambahan tempat duduk atau kapasitas dari Old Trafford. Disebutkan juga dari Telefootball kalau di dalam Ineos Group yang tentu saja diketuai atau dimiliki oleh Sir Jim Ratcliffe, ada kekaguman terkait dengan Erik ten Hag dan apa yang telah dilakukan dari semenjak kedatangan Erik ten Hag di Manchester United. Ditambahkan oleh Daily Mail kalau ya ini balik lagi ke Sejasim ya, kalau Manchester United ini telah membuang peluang ya untuk memperkecil jarak dengan Manchester City. Wah, menarik karena memang tawaran dari Sheikh Jassim, dan mereka yakin kalau memang tawaran ini adalah yang terbaik untuk Manchester United dan juga kota Manchester, karena ada hal-hal terkait dengan bukan hanya tentang Manchester United tapi bagaimana membangun komunitas di Manchester juga diperhatikan oleh Sheikh Jassim, dan ini tertuang dalam tawarannya. Nah, itu tadi informasinya, ada 3 poin. Nomor 1 adalah bagaimana tadi disebutkan kalau Sir Jim Ratcliffe ini akan mengetuai ya, atau menjadi yang penanggung jawab situasi atau urusan sepak bola di Manchester United, dan ini juga terkait dengan posisi Erik ten Hag yang dikabarkan tetap aman. Menurut gua ini sesuatu yang bagus
bagus dalam arti Erik ten Hag diberi kesempatan untuk terus melanjutkan prosesnya, proyeknya yang memang masih belum selesai, butuh dukungan, butuh support, dan kalau ini dihentikan maka semuanya akan mulai lagi dari titik nol. Nah, yang meragukan menurut gua adalah bagaimana ini bagaimana posisi dari Sir Jim Ratcliffe yang dikabarkan akan bertanggung jawab atau mengurusi sisi sepak bola di Manchester United. Kalau dilihat, memang pihak dari Sir Jim Ratcliffe ini punya pengalaman dengan Ineos yang memiliki saham ya ataupun kepemilikan di beberapa klub olahraga khususnya sepak bola. Ada Lausanne di Swiss dan tentu saja Nice di Ligue 1 Prancis yang kebetulan saat ini sampai dengan sejauh ini posisinya mantap nih di papan atas Ligue 1 Prancis. Nah, tapi yang membedakan adalah kepemilikan Sir Jim Ratcliffe di klub-klub tersebut termasuk juga di Nice ini kan yang mayoritas bahkan absolut, sehingga terkait dengan operasional sepak bola dia tidak butuh lagi persetujuan dari pihak-pihak lain. Sir Jim Ratcliffe justru yang menjadi penyetuju atau pembuat keputusan karena dia berada di posisi tertinggi kan, dia punya kaki tangan lah yang menjalankan operasional klub, dia lebih ke decision maker, pembuat keputusan. Sementara di Manchester United dengan 25% keputusan, ini yang gue ragukan. Gue meragukan Glazer hanya jadi tukang stempel dalam tanda kutip. Karena apa? Sejauh ini Glazer itu di dalam Manchester United selalu terlibat dalam keputusan-keputusan yang dibuat oleh board manajemen klub. Ini sudah bukan rahasia lagi bagaimana justru ini juga kan yang menjadi salah satu masalah besar di Manchester United, di mana pihak dari Glazer harus membuat keputusan di daerah atau posisi atau tempat yang jauh dari Inggris, dari Manchester. Jadi ada perbedaan waktu di sana, di mana ada beberapa hal yang memang keputusan harus dibikin cepat, tapi kan ada perbedaan jam, perbedaan waktu yang sering sekali menjadi tantangan, bukan penghambat. Gue melihatnya sebagai tantangan. Dan lebih besar dari itu adalah intinya Glazer ini selalu ikut dalam segala keputusan di Manchester United. Jangan lupa mereka ini adalah pemilik mayoritas ya, pemegang suara mayoritas katakanlah demikian di Manchester United. Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan Sir Jim Ratcliffe? Ini menurut gue complicated, ini agak rumit. Akankah Sir Jim Ratcliffe memiliki kebebasan sebebas-bebasnya, yang which is ini gue ragukan gitu loh. Dan Sir Jim Ratcliffe kalau seandainya memang dia juga harus mendapat persetujuan di usul atau ide yang ingin dijalankan di Manchester United terkait dengan sepak bola, kalau dia harus meminta izin atau meminta persetujuan katakanlah demikian, ini kan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh Sir Jim Ratcliffe di katakanlah di Nice, di mana ya semua keputusan ada di dia. Ini kan menurut gue hal yang harus diklarifikasi oleh Sir Jim Ratcliffe dan juga Glazer kepada fans. Supaya apa? Supaya informasi yang contoh gue nih yang dapatkan di media ini juga jelas. Jadi komunikasi ini harus terbangun dengan bagus sih menurut gue ya. Kalau tidak ya gue ragukan itu. Dan poin nomor 2 yaitu terkait dengan Old Trafford yang akan dikembangkan ke 90.000. Wow. Kalau memang iya nih perubahan yang sangat besar banget gitu loh. Penambahan kapasitas. Kalau secara teknis mungkin yang akan diperluas adalah Sir Bobby Charlton Stand. Yang dimana saat ini memang situasinya adalah yang paling pendek gitu ya. Kalau tribunnya artinya luasnya juga kan kalau dibandingkan dengan Sir Alex Ferguson Stand yang kebetulan berhadapan-hadapan. Pertanyaannya adalah kalau memang betul Sir Bobby Charlton Stand yang akan diperluas, ini di belakangnya dan ini sudah masalah dari cukup lama ya. Artinya tantangan kalau ingin memperluas Sir Bobby Charlton Stand adalah konstruksi, karena setelah Sir Bobby Charlton Stand itu ada rel kereta api. Ini konstruksinya dikabarkan kan akan rumit, bahkan membutuhkan dana yang besar, memperluas dan juga meningkatkan
fasilitas di stadion menurut gue tuh penting. Nah, intinya biaya untuk melakukan itu semua, memperluas kapasitas dan juga menambah fasilitas, ini tinggi, sangat tinggi bahkan. Dari mana uangnya? Dari mana? Karena 25% yang gua tahu itu kan masuk ke kantongnya Glazer. Karena yang diambil dari pihak Glazer kan. Dari berapa 69% dikurangi 25%. Nah, sisanya tuh sekarang yang Glazer miliki. Sementara 25% sekarang dipegang oleh Sir Jim Ratcliffe kalau disetujui nantinya. Karena yang di berita ini kan selalu dikatakan kepemilikan 25% dari Manchester United, bukan dari Glazer gitu loh. Jadi ya 25% kepemilikan Manchester United dan porsinya ini diambil dari porsinya Glazer. Balik lagi, uang dari mana? Investasi dari mana? Sementara dari pihak Qatar, Sheikh Jassim sudah secara jelas menegaskan sekian untuk Glazer, sekian untuk hutang, sekian untuk infrastruktur. Dari pihak Sir Jim Ratcliffe, ini kan tidak jelas. Dan menurut gua, ya gua nggak bisa yang membeli berita-berita angin seperti ini ya, kabar-kabar angin seperti ini. Oke, kesannya memang bagus, tapi gue juga butuh apakah ini akan direalisasikan, konsepnya seperti apa, finansialnya dari mana, kapan akan dilakukan, perluasannya akan dilakukan di mana. Hal demikian ini kan yang masih gue nantikan gitu. Sampai dengan itu terjadi, ya buat gue ini hanya berita-berita apa ya, kabar-kabar angin saja. Sampai dengan saat ini gue menilainya demikian gitu loh. Karena banyak hal yang tidak jelas sebenarnya dari hal yang sekarang ini terjadi gitu loh, dengan masuknya Sir Jim Ratcliffe 25% ini. Dan yang terakhir poinnya adalah sampai dengan itu semua terrealisasi selangkah demi selangkah, yo gue masih tetap melihat apa yang ditawarkan oleh Sheikh Jassim dengan Qatar sebenarnya adalah tetap yang terbaik bagi Manchester United. Tantangan besar adalah Sir Jim Ratcliffe. Menurut gue dia harus membuktikan kalau dia berbeda dengan Glazer. Dia adalah memang betul fans dari Manchester United yang menginginkan perubahan. Dan dengan langkah yang diambil, yang menurut gue langkah yang kontroversial ini, dia tetap harus mengusahakan dan bahkan membuktikan kalau ya dia bisa merubah itu semua. Dan menurut gue tantangannya sangat besar. Dia mulai dengan 25%. Oke, tapi jangan lupa, banyak fans Manchester United ini, termasuk gue, membandingkan dengan situasi apa yang ditawarkan oleh Qatar. Yang walaupun itu sudah ditolak ya, tapi ya Qatar jelas strukturnya. A, B, C, D. Ini yang ingin diinvestasikan di A, di B, di C, di D. Sir Jim Ratcliffe bagaimana nih? Sekarang Qatar sudah terhenti. Sir Jim Ratcliffe punya peluang besar untuk merealisasikannya. Itu yang ditunggu. Itu yang gue nantikan. Walaupun sekali lagi gue sadar ya, akan butuh banyak penjelasan dan tantangannya pun juga besar bagi Sir Jim Ratcliffe. Tapi kita lihat saja ya. Gua sangat menantikan nih kejelasan-kejelasan yang lebih konkret dari langkah-langkah yang akan diambil oleh Sir Jim Ratcliffe, sekaligus juga dengan Glazer sebenarnya, terkait dengan situasi terbaru di Manchester United ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.